Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ika Nurlia, Fadiah Nadilah, dan saya sendiri Indra Maulana. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang ayat Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat. Adapun materi-materi yang ingin kami sampaikan, yaitu pertama, apa pengertian dari ayat Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat yang akan disampaikan oleh saudari Ika Nurlia. Yang kedua, bagaimanakah sikap ulama terhadap ayat Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat yang akan disampaikan oleh saudari Fadiah Nadilah. Dan yang terakhir adalah apa hikmah dari tentang adanya ayat Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurlia. Saya berasal dari kelompok 8. Materi kami adalah Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat. Dari segi bahasa sendiri, muhkam berasal dari kata hakamtu ad-dabah wa ahkamtuha, yang berarti saya menahan binatang itu. Jika dikatakan, maka berarti saya memasang hikmah pada binatang itu. Hikmah pada ungkapan ini berarti kendali yang dipasang pada leher yang berfungsi mencegah binatang agar tidak liar dan lepas kendali. Singkatnya, muhkam artinya sesuatu yang dikokohkan. Muhkam menurut Al-Harari adalah ayat yang ditinjau dari segi bahasa hanya mengandung satu makna atau ayat yang terang dan tegas. Maksudnya, ayat ini dapat dipahami dengan mudah tanpa membutuhkan takwil yang lain. Sedangkan mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yang artinya salah satu dari dua hal yang saling serupa. Dan syubha ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal tidak dapat dibedakan karena adanya kemiripan. Secara istilah, mutasyabih diartikan sebagai ayat yang dari segi bahasanya memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman. Jadi, perlu direnungkan agar memperoleh pemaknaan yang tepat dan sesuai. Saya Fadiah Nadilah akan melanjutkan materi. B. Sikap ulama terhadap muhkamat al-mutasyabihat. Sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih terbagi dalam dua kelompok, yaitu mazhab salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri. Mereka menyucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan di Al-Quran. Di antara ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Imam Malik yang berasal dari ulama mutaqaddimin. Mazhab khalaf yaitu para ulama yang berpendapat perlunya mewakilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia atau Allah saja yang mengetahuinya. Sumber perbedaan mereka terdapat dalam pemahaman struktur kalimat pada Quran Surah Al-Imran ayat 7. Dalam memahami ayat tersebut muncul dua pendapat. Yang pertama, wa'al rasikuma fi ilm, diatafkan pada lafaz Allah. Sementara lafaz yakuluna sebagai hal itu artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih pun diketahui orang-orang yang mendalami ilmunya. Yang kedua, wal arasikuma fil al-ilm sebagai mubtada dan yakuluna sebagai khobar. Itu artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih hanya diketahui oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang mempelajari ilmunya hanya mengimaninya. Adapun hikmah tentang adanya ayat Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat, yaitu yang pertama, ayat mutasyabihat merupakan batu ujian keimanan seseorang, apakah ia mengimani atau mengikuti hawa nafsunya dalam memaknai isi kandungannya. Yang kedua, ayat muhkamat merupakan sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia, dikarenakan ayatnya telah jelas dan tegas maknanya. Yang ketiga, ayat mutasyabihat merupakan sarana bagi penundukan akal manusia untuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat mutasyabihat bisa menjadi sugesti bagi kaum muslimin untuk selalu bersungguh-sungguh dan penuh teliti dalam memaknai dan menggali isi kandungan ayat Al-Quran. Yang kelima, ayat muhkamat memudahkan manusia untuk menghayatinya lalu mengamalkannya, dikarenakan ayatnya telah tegas dan jelas maknanya, sehingga manusia mudah untuk menghayatinya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.